Orang soleh, alim atau zuhud karena kesolehannya dan agamanya itu tidak mengapa, tidak ada masalah. Demikian pula mencium kakinya. Jadi mencium kaki guru itu bukan tindakan syirik, tapi bentuk penghormatan yang diakui dalam tradisi keilmuan Islam. Selama niatnya karena cinta dan penghormatan, bukan karena penghambaan. Tapi lucunya kalau santri mencium kaki gurunya langsung dibilang feodal. Tapi kalau orang rela antri dari subuh cuma buat nungguin artis, beli tiket jutaan, bahkan ada yang cium sepatu idolanya, itu malah disebut ekspresi cinta dan loyalitas. Nah, malah apa yang kayak gini? Jadi tolong dibedakan dulu antara ta'zim dan sujud, antara cinta dan penghambaan. Karena di pesantren sujud pada makhluk itu haram, tapi menghormati guru itu adab, itu juga warisan ilmu. Adab inilah yang menjaga marwah ilmu, karena ilmu tanpa adab itu bising, sementara adab tanpa ilmu itu hampa. Dan di pesantren keduanya tumbuh seimbang. Jadi kalau mencium kaki guru aja dianggap salah, mungkin memang sekarang banyak deh yang perlu mondok biar paham bedanya mana bentuk penghormatan dan mana yang benar-benar penghambaan. Beberapa waktu lalu, Guru Gembul juga menyinggung hal lain yang tidak kalah nyeleneh. Katanya, di pesantren ada santri yang berebut makanan sisa kiainya. Ia bilang, makanan sisa kiai sampai dijadikan bahan rebutan. Nada bicaranya heran, seolah itu adalah hal yang paling aneh di dunia. Kalau mau dipahami dengan jernih, itu bukan perkara mistik, bukan juga tahayul. Itu bentuk tabaruk, mencari keberkahan dari orang soleh. Sebuah tradisi yang lahir dari cinta, bukan dari ketakutan. Tabaruk itu bukan menyembah, bukan juga sisa makanan itu punya kekuatan magis, tapi keyakinan bahwa orang soleh adalah sumber keberkahan. Dan sesuatu yang pernah disentuh mereka menjadi wasilah bagi turunnya rahmat Allah. Dan tradisi ini bukan karangan pesantren, justru sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, bunyinya, an Abi Hurairah qala utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin fa'akala minhu fatabarrakan nasu bi fudulihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi makanan, lalu beliau makan sebagian darinya. Maka orang-orang bertabarruk dengan memakan sisa dari makanan tersebut. Hadis riwayat Abu Ya'la dalam Az-Zawaid. Artinya apa? Para sahabat aja berebut sisa makanan Nabi Muhammad SAW. Karena yang mereka tahu itu bukan soal benda, tapi soal keberkahan yang melekat pada sosok yang dicintai Allah. Lucunya, kalau santri berebut sisa makanan kiai, itu katanya fanatik dan gak ilmiah. Tapi kalau orang di luar sana rela antri beli barang bekas artis, bahkan sampai pakaian dalamnya, itu dibilang keren, loyal, bahkan fans sejati. Wede. Loh, kok bisa beda ukuran logika? Yang satu mencari barokah dari ulama yang mengajarkan ilmu, yang satu mencari gengsi dari artis yang menghibur dunia. Tapi yang dicaci justru yang berilmu. Padahal di zaman Rasulullah SAW, tabaruk itu nyata. Para sahabat berebut air wudhu Nabi, meminum dari bejana yang sama, bahkan mengoleksi rambut beliau setelah dicukur. Dan Rasul nggak melarang, karena mereka tidak menyembah, tapi mereka mencintai. Jadi kalau santri berebut makanan sisa kiai, itu bukan ritual aneh, tapi cara mereka menunjukkan cinta dan rasa hormat. Cinta yang berangkat dari ilmu, bukan dari fanatisme buta. Karena kalau orang rela beli barang bekas artis demi sensasi, maka biarlah santri berebut sisa makanan gurunya demi sebuah barokah. Yang satu mencari kesenangan sesaat, yang satu mencari keberkahan yang langgeng abadi. Bentar guys, adzan, kita break sholat maghrib dulu. Alhamdulillah, tenang rasanya kalau udah sholat. Oh ya, nyampe mana tadi guys? Nah, ini Guru Gembul juga pernah bilang,
Di pesantren, ustadz itu kayak raja, bahkan dianggap dewa. Karena semua perkataannya dianggap sakral dan gak boleh dibantah. Nah, ini menarik nih, sekaligus ya agak sedikit ngaco. Jadi pesantren itu jumlah umatnya banyak. Nah, umatnya banyak, Pak. Saya minta umatnya nanti ini karena pesantren karena ustadznya itu jadi seperti raja bahkan dewa, apapun yang dia katakan itu dianggap suci, sakral, tidak boleh dibantah, maka nanti coblos ini ya semuanya ngikut itu. Nah, nanti dapat. Terus, oh iya makasih Pak Ustadz, nanti ininya pesantrennya diperbesar. Jadi akhirnya dikasih dana besar. Kalau benar beliau pernah mondok, harusnya paham. Di pesantren itu guru dihormati, bukan disembah. Kalimat gak boleh dibantah itu bukan berarti suci dari kritik, tapi bentuk adab terhadap ilmu. Dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dijelaskan dengan sangat indah. Bunyinya, wal ya'taqidil muta'allimu anna najatahu wa sa'adatahu fid dunya wal akhirah mutawaqqifatun ala syaikhihi falyu'azzimhu ta'ziman balighon wal yasduq fi khidmatihi wa ta'atihi ma lam ya'murhu bima'siyatillahi ta'ala fa innahu la ta'ah li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Artinya, hendaklah murid meyakini bahwa keselamatan dan kebahagiaannya di dunia dan akhirat itu bergantung pada gurunya. Karena itu, ia harus sangat memuliakan gurunya dan jujur dalam melayani serta menaatinya. Selama gurunya tidak memerintahkan dalam hal maksiat kepada Allah. Sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Artinya, hormat iya, tapi taat buta itu tidak. Santri diajarkan adab dan logika sekaligus. Kalau perintahnya menyalahi syariat, maka tak ada kewajiban untuk taat. Jadi di pesantren itu, taat pada guru bukan mendewakan, tapi menjaga etika terhadap sumber-sumber ilmu. Karena kalau nggak ada adab, ilmu bisa liar dan logika itu bisa nyampe sombong. Lucunya, yang menuduh ustadz dianggap dewa. Kadang justru lupa bahwa ilmunya sendiri bersumber dari sanad para ulama. Kalau rantai keilmuan diputus, yang tersisa hanya opini, bukan hikmah. Dan mungkin guru gembul ini bukan nggak tahu, tapi saking banyaknya wawasan yang beliau kuasai, sampai lupa sama ilmu dasar pesantren. Mungkin perlu daftar mondok lagi kayaknya, biar ilmunya makin lengkap. Kalau perlu, bisa tuh nyari bea santri. Siapa tahu masih ada kuota gak tuh. Pesantren itu bukan tempat pengkultusan, tapi tempat penyucian niat. Bukan pabrik fanatisme, tapi ladang pembentuk akhlak dan juga nalar. Jadi, dari semua pembahasan ini, kita belajar satu hal yang sederhana. Bahwa yang lahir dari pesantren itu bukan cuma pengetahuan, tapi kebijaksanaan. Bukan sekedar logika, tapi juga adab. Orang tua itu dihormati karena mereka menjaga anaknya dari api dunia. Tapi guru, kiai, mereka menjaga dari api neraka. Masa iya yang menjaga dari api neraka malah nggak boleh dihormati? Lucu juga kan kalau logikanya cuma berhenti di dunia, tapi buta sama arah akhirat. Dokter menyembuhkan penyakit jasmani dan tarifnya mahal. Kadang jutaan, bahkan sampai miliaran. Padahal penyakit jasmani itu kalau udah parah, selesai di liang lahat. Tapi kiai, guru, mereka menyembuhkan penyakit batin. Sombong, ujub, iri, ria, cinta dunia, dan keras kepala pada kebenaran. Nah, kalau penyakit ini dibiarkan, bukan cuma badan yang rusak, tapi hati juga busuk. Sekarang, coba jujur deh. Pernah nggak dengar orang disiksa kubur karena kanker? Nggak pernah kan? Tapi karena sombong, dengki, dan dusta, itu sering disebut dalam dalil. Dan sehebat-hebatnya dokter, nggak ada yang bisa nulis resep buat hati yang kotor. Lucunya lagi, biaya mondok anak di pesantren itu kadang cuma seharga 1 malam perawat inap di rumah sakit. Menjaga anak dari api dunia
bisa semahal itu. Tapi menjaga anak dari api neraka justru disepelekan. Logika macam apa yang kayak gini? Makanya kalau pesantren masih dijadikan bahan olok-olok, mungkin ya memang banyak yang belum paham. Di balik kesederhanaan pesantren, ada jasa besar yang tak terhitung nilainya. Karena mereka menjaga akal, hati, dan iman dari sakit yang tidak bisa diobati dunia. Dan untuk guru gembul, ada satu kalimat nih yang semoga diingat sampai kapanpun. Menalar dulu, menular kemudian. Terima kasih sudah menonton dan menalar bersama kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Nalar Santri Amsilati. Santri menalar, dunia mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.